baru. Yang tepat namanya siapa? Saya nggak tahu, Pak. Diana. Diana akan mengisi di kelas kita sebagai murid baru. Silakan Diana, masuk. Perkenalkan anak-anak, ini adalah Diana, murid baru di kelas kita. Ada yang sudah kenal? Itu lu banget. Sudah, nggak boleh bilang seperti itu. Oke? Diana, silakan duduk di samping Bila. Nggak mau, Pak. Aku nggak mau duduk sama anak culun. Bilang, kamu nggak boleh berkata seperti itu. Itu bullying namanya. Oke? Nah, teman-teman semua, adegan tadi adalah salah satu contoh bullying. Bullying dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindasan atau risa, merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Jika bullying itu dilakukan di sekolah, maka disebut school bullying. School bullying sebagai perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa atau siswa lain yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam 6 kategori, yaitu 1. Kontak fisik langsung, 2. Kontak verbal langsung, 3. Perilaku nonverbal langsung, 4. Perilaku nonverbal tidak langsung, 5. Cyberbullying, 6. Pelecehan seksual. Contoh bullying kontak fisik langsung. Yang pertama ada tindakan memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, juga termasuk memeras atau merusak barang yang dimiliki orang lain. Yang kedua ada kontak verbal langsung. Tindakannya mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama atau name calling, sarkasme, merendahkan atau pull down, mencela atau mengejek, mengintimidasi, memaki dan menyebarkan gosip. Yang ketiga, ada perilaku verbal langsung. Tindakan melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek atau mengancam. Biasanya disertai oleh bullying fisik atau verbal. Perilaku nonverbal tidak langsung. Tindakan mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mengirimkan surat kaleng. Cyberbullying, tindakan menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik, rekaman video intimidasi, pencemaran nama baik lewat media sosial. Pelecehan seksual, kadang tindakan pelecehan dikategorikan perilaku agresif fisik atau verbal. Dampak bullying ada 3, yaitu bagi korban, pelaku, dan saksi. Dampak bullying bagi korban yaitu 1. Sakit fisik, 2. Percaya diri rendah, 3. Malu, 4. Trauma, 5. Prestasi menurun, 6. Menyendiri, 7. Masalah kejiwaan, 8. Potensi bunuh diri. Dampak bullying bagi pelaku: 1. Memiliki potensi menjadi perilaku kriminal, 2. Menganggap bahwa kekerasan adalah hal yang wajar, 3. Tidak memiliki empati. Dampak bullying bagi sanksi: 1. Memiliki perasaan yang tidak menyenangkan, 2. Merasa terancam dan ketakutan akan menjadi korban selanjutnya, 3. Mengalami penurunan prestasi karena terfokus pada cara menghindari perilaku bullying. Jika terjadi padaku harus apa? 1. Ceritakan pada orang yang terpercaya. 2. Jangan dipendam sendiri. 3. Hindari orang yang bersikap buruk. 4. Lapor pada orang dewasa. 5. Jika memungkinkan, diabaikan saja. Bagaimana cara mencegah bullying? Pertama, menghargai diri sendiri dan orang lain. Kedua, bergabung dengan kelompok yang memiliki kegiatan positif. Ketiga, saling mendukung dan satu sama lain. Keempat, ikut menegakkan aturan sekolah tentang bullying. Kelima, memahami perbedaan individu. Keenam, mengajak orang lain untuk berteman.